Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya atas nama Marianita Sane dan teman-teman saya Linda Novitasari dan Nuri Askia Umami akan mempresentasikan makalah kami tentang supervisi dan pengembangan profesional guru. Latar belakang, supervisi dipandang sebagai kegiatan yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan meningkatkan pembelajaran yang efektif. Kegiatan supervisi diharapkan mampu mengembangkan profesional guru. Supervisi tidak hanya mengawasi apakah guru menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan instruksi atau ketentuan yang telah digariskan, tetapi juga bekerja sama mencari tahu bagaimana cara memperbaiki proses pembelajaran. Adapun rujukan utama kami untuk makalah ini adalah karya Glickman dalam bukunya yang berjudul Supervision and Instructional Leadership tahun 2018. Adapun juga rujukan lainnya yang tertera pada slide kami. Tujuan untuk mengetahui dan memahami supervisi untuk sekolah sukses, untuk mengetahui dan memahami sekolah tradisional, untuk mengetahui dan memahami sekolah dinamis, untuk memahami bagaimana pengembangan orang dewasa dan guru dalam konteks sekolah, untuk memahami bagaimana refleksi keyakinan pendidikan, pengajaran, dan pengawasan. Yang pertama adalah supervisi untuk sekolah sukses. Supervisi ini sendiri terbagi menjadi dua bagian, yakni supervisi secara morfologi, berasal dari dua kata bahasa Inggris yaitu super dan vision. Super berarti di atas dan vision berarti melihat. Supervisi secara etimologi diambil dalam kutipan bahasa Inggris. Supervision artinya pengawasan di bidang pendidikan. Sesuai dengan apa yang dikatakan Bolton dalam bukunya yang berjudul Pengawasan Proses Sosial, bahwa pengawasan adalah ahli teknis utama yang ditujukan untuk mempelajari dan meningkatkan secara kooperatif semua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Konsep supervisi atau pengawasan ini sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu konsep tradisional dan konsep ilmiah. Konsep supervisi tradisional yaitu pekerjaan inspeksi di mana kegiatan mengawasi dalam pengertian menemukan kesalahan untuk diperbaiki. Konsep supervisi yang bersifat ilmiah, konsep pengawasan yang bersifat ilmiah ini dilakukan dengan 3 cara sebagai berikut. Yang pertama, sistematis, secara teratur, berencana, dan kontinu. Yang kedua, objektif. Yang ketiga, menggunakan alat pencatat informasi sebagai umpan balik untuk menilai proses pembelajaran di kelas. Peran pengawasan dan guru. Menurut Bogots 2002, untuk menjadi individu heroik,
perlu satu pikiran untuk mengejar visi mereka sendiri dengan gigi dan terpisah dari visi lain. Menurut Furman 2004, untuk melibatkan guru sepenuhnya sebagai instruksional pemimpin, supervisor perlu menjauh dari individualisme heroik menuju kepemimpinan komunal. Menurut Har 1995, dalam pengawasan guru juga harus berpartisipasi dalam instruksional, tidak hanya sekedar menjadi seorang supervisor saja yang hanya mengawasi. Keterlibatannya mencakup 5 alasan. Yang pertama, mempromosikan sekolah demokratis dan pendidikan demokratis. Yang kedua, sekolah untuk memanfaatkan pengalaman dan keahlian guru. Ketiga, merekrut dan mempertahankan guru yang berkualifikasi tinggi. 4. Menerima kurikulum dan melakukan inovasi di mana guru terlibat dalam merancang. 5. Mempromosikan lingkungan kerja yang lebih profesional. Pengawasan dan tujuan moral. Yang pertama, seorang supervisi harus memperhatikan keinginan individu dan kelompok di lingkungan pendidikan serta terlibat dalam menciptakan lingkungan pendidikan dalam yang mempersiapkan siswa untuk menjadi anggota masyarakat yang demokratis. Sistem demokrasi untuk memperbaiki kehidupan pendidikan, namun sekolah yang memiliki orang yang berpandangan jauh lebih demokratis seperti itu masih sedikit, sehingga menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk menerapkan sistem yang demokrasi sebagai prinsip dalam kehidupan pendidikan. Sekolah tradisional. Sekolah tradisional di sini terlihat dua, yaitu budaya sekolah dan menurut paradigma Newtonian dan sekolah tradisional. Budaya sekolah. Setiap sekolah memiliki karakteristik budayanya sendiri berdasarkan komunitas yang dilayaninya dan kombinasi unik antara pendidik dan siswa. Selain itu juga banyak budaya di setiap sekolah. Kehadiran budaya yang beragam harus menjadi aspek positif dari setiap sekolah. Namun, norma struktur dan kebiasaan sekolah tradisional dapat menyebabkan budaya yang berbeda menjadi terisolasi karena bertentangan satu sama lain. Paradigma Newtonian dan sekolah tradisional. Paradigma Newtonian mengarah pada pembagian dan pemisahan peran di sekolah tradisional. Kurikulum dipecah menjadi mata pelajaran yang terpisah, sehingga dianggap sebagai beberapa bagian-bagian dengan sedikit pertimbangan tentang hubungan yang kurang nyata di antara bagian-bagian itu. Satu masalah dengan otomisme di sekolah adalah bahwa hal itu mengarah pada perpecahan dan sekolah terisolasi dari orang tua atau masyarakat yang seharusnya dilayani karena pendidik hanya fokus pada bagian-bagian saja.
sekolah dinamis. Sekolah dinamis ini yang pertama adalah pengembangan profesional dan paradigma kuantum dan sekolah dinamis. Pengembangan profesional yang efektif sangat penting untuk sekolah yang dinamis, yang mana sekolah dinamis difokuskan pada visi sekolah. Pengembangan profesional yang efektif, tertanam dan berkelanjutan selalu melibatkan guru dalam perencanaan, penyampaian dan penilaian kegiatan, pembelajaran serta adanya tindak lanjut untuk mengadaptasi pembelajaran baru di kelas. Paradigma kuantum dan sekolah dinamis. Upaya untuk menjelaskan pengembangan teori kuantum yang merupakan cara baru untuk menangani masalah mekanika dan elektrodinamika di dunia atom dan subatom yang mana berkembang menjadi paradigma yang lebih luas untuk melihat dunia. Pada akhirnya, paradigma kuantum diterapkan pada organisasi. Menurut Tuchman 2001, Whitley 1994, Zohar 1997, dan pada sekolah khususnya Chain and Chain 1997, Shekit Sketcher 2013 terkait dengan sekolah dinamis. Paradigma kuantum adalah teori pendidikan dan riset yang paling relevan. Sekolah dinamis mencerminkan bidang fisika kuantum yang tak terlihat namun menghubungkan orang, struktur, dan proses di sekolah. Pengembangan profesional yang sukses didasarkan pada visi dan nilai-nilai sekolah, dengan demikian mendukung holisme secara berkelanjutan, mempersiapkan guru untuk terus berubah, prinsip ketidakpastian untuk meningkatkan potensi. Pengembangan orang dewasa dan guru dalam konteks sekolah. Yang pertama, dewasa sebagai pembelajar. Pengembangan orang dewasa dan guru. Dewasa sebagai pembelajar, penelitian dan teori tentang pembelajaran orang dewasa merupakan komponen penting Dewasa sebagai pembelajar, penelitian dan teori tentang pembelajaran orang dewasa merupakan komponen penting sebagai dasar pengetahuan untuk instruksional pengawasan. Pengembangan orang dewasa dan guru. Teori dan penelitian tentang perkembangan orang dewasa selama beberapa dekade berkaitan dengan perkembangan sebagai kemajuan yang teratur. Psikologi perkembangan melakukan banyak hal yang di bidang ini ada penekanan pada proses perubahan yang terjadi pada individu dengan pertimbangan yang relatif sedikit tentang interaksinya dengan lingkungan. Pendekatan awal untuk perkembangan orang dewasa berakar pada tradisi. Seiring berjalannya waktu, pandangan alternatif tentang perkembangan orang dewasa mulai berkembang. Gaster menyampaikan 5 model pengembangan untuk guru antara lain. 1. Individual Gifted Staff Development, pengembangan guru yang dipadu secara individual. 2. Observation, assessment, observasi atau penilaian. Involvement in and development improvement process.
keterlibatan dalam suatu proses pengembangan atau peningkatan. Training, pelatihan. Inquiry, pemeriksaan. Dari kelima model pengembangan guru di atas, model training merupakan model pengembangan yang banyak dilakukan oleh lembaga pendidikan. Refleksi keyakinan pendidikan, pengajaran, dan pengawasan. Yang pertama, keyakinan pengajaran efektif, keyakinan pendidikan, keyakinan pengawas, landasan pengawasan terkait filsafat pendidikan. Keyakinan pengajaran efektif, di mana pengajaran yang efektif sebagian besar tergantung pada apa yang Anda yakini harus diajarkan. Keyakinan pendidikan yang berbeda menyebabkan tujuan instruksional yang berbeda yang memerlukan strategi pengajaran yang berbeda. Keyakinan pendidikan menurut John Simpson, tujuan pendidikan seharusnya adalah untuk mentransmisikan pengetahuan dasar, keterampilan, dan nilai-nilai budaya yang ditentukan kepada siswa. Menurut Bill Washington, tujuan pendidikan seharusnya adalah pertumbuhan siswa, terutama dalam keterampilan inquiry dan pemecahan masalah. Menurut Pat Rogers, setiap anak adalah unik dan bahwa tujuan utama pendidikan seharusnya adalah untuk memenuhi kebutuhan individu siswa. Keyakinan pengawas. Menurut beberapa para ahli, Bob Reynolds, James White, Shawn Moore berpendapat bahwa yang pertama, Bob Reynolds berpendapat tujuan supervisi adalah untuk memantau guru untuk menentukan apakah pengajaran mereka mencakup unsur-unsur pengajaran yang efektif. James White berpendapat tujuan supervisi adalah untuk melibatkan guru dalam menyelidikkan timbal balik yang bertujuan untuk meningkatkan pengajaran. Shawn Moore berpendapat tujuan supervisi seharusnya untuk mendorong refleksi dan otonomi guru dan untuk memfasilitasi peningkatan instruksional yang didorong oleh guru. Landasan pengawasan terkait filsafat pendidikan. Yang pertama, super filsafat. Super filsafat tersebut adalah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu esensialisme, eksperimentalisme, dan eksistensialisme. Kesimpulan dari makalah kami adalah supervisi bukan hanya mengawasi apakah para guru menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan instruksi atau ketentuan yang telah digariskan, tetapi juga bersama guru mencari bagaimana cara memperbaiki proses belajar mengajar. 2. Sekolah tradisional cenderung mengabaikan kehidupan siswa di luar sekolah, minat dan kebutuhan siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 3. Pengembangan profesional yang efektif sangat penting untuk sekolah yang dinamis. Pengembangan profesional di sekolah dinamis difokuskan pada visi sekolah, terintegrasi dengan kepemimpinan, bersama bekerja secara kolaboratif dan kolegalitas. 4. Pengembangan orang dewasa dan guru dalam konteks sekolah dapat dilakukan dengan baik apabila terintegrasi dengan kepemimpinan bersama, bekerja secara kolaboratif dan kolegalitas. 5. Pengajaran yang efektif sebagian besar tergantung pada apa yang Anda yakini harus diajarkan. Demikian presentasi makalah kami. Mohon saran dan tanggapan dari teman-teman demi perbaikan makalah kami ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.